penyampaian firman Tuhan. Urapi kami semua yang boleh mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Sangat luar biasa memang cuaca. Ya, sebentar hujan. Ya, luar biasa. Tapi semua diuji, saudara. Ya, badan juga mungkin kurang enak, segala sesuatunya. Tapi mari kita bersyukur, tidak mengurangi sukacita kita seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Ya, saya selalu katakan kalau kita datang di ibadah, kitalah orang-orang yang beruntung. Karena kita tidak tahu kapan kita ibadah terakhir, saudara. Ya, kita buka dari Efesus 4. Efesus 4 ayat 17. Ya, manusia baru. Ya. Kiranya dengan pembacaan firman Tuhan ini kita tahu kita yang sudah manusia baru atau masih manusia lama gitu ya. Ketika saya membaca ini masih banyak ternyata karakter-karakter kita, sifat-sifat kita yang belum, masih jauh ya dari kebenaran. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar manusia baru. Saya akan bacakan secara cepat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Mungkin kita sudah sering membaca ini, ada juga di Kolose juga tentang manusia baru. Tapi saya emang dari sini yang Tuhan Tuhan kasih hikmatnya dari sini, saudara, untuk kita boleh baca Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, segala sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca itu, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu, saudara? Ya, saya pribadi ketika membaca ini kemarin, ya ternyata masih banyak hal-hal ya yang saya lakukan yang tidak saya sadari. Dan mungkin kita juga ketika tadi saya membaca ayat ini, saudara, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, di banyak hal, saudara, saya masih suka marah gitu ya. Masih ada suami istri yang sampai pagi tidak omongan. Ya, padahal sudah melayani mungkin, saudara. Ya, tapi jangan kita merasa terintimidasi, tertuduh. Aku nggak mau melayani kalau begitu. Bukan itu. Kita lihat tadi dikatakan di sini ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu di dalam Tuhan,
Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul. Saya percaya saudara, kita tidak tumpul lagi. Ada amin? Ya, tidak mengerjakan lagi yang dengan hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, saudara. Saya terlalu yakin jemaat GGV Philadelphia, ketika saya kemarin saudara karena udah hampir seminggu tidak mencuci memang harus dikerjakan gitu kan. Sepertinya saya dikala lelah seperti itu, di situ saya banyak berdialog dengan Tuhan. Kadang handphone saya matikan, handphone saya taruh di atas supaya tidak ada yang mengganggu. Saya hanya kayak berkomunikasi seperti itu. Tuhan, betapa baiknya Tuhan di GGV Philadelphia ini gitu. Terus Tuhan ingatkan kata level up, saudara. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan utus untuk memperkatakan level up di GGV Philadelphia. Siapa kita, saudara? Siap untuk naik, ya, siap untuk level up, dan itu datang untuk jemaat GGV Philadelphia. Jadi jangan pikir, wah, di luar sana bukan kita mau sombong, tidak. Itu datang dan itu tidak kita minta, saudara. Itu tidak kita minta dan itu dibawa oleh hambanya dari luar, ya, maksudnya dibawa oleh hambanya Pendeta Johan. Tambahin level up di depan. Dan saya melihat banyak yang akan level up ke depan jemaat ini. Jadi bukan hanya gereja ini, pribadi lepas pribadi, jemaat ini akan Tuhan angkat dengan cara Tuhan. Terus saya mencuci gitu, saudara. Saya semakin hanyut di dalam. Saya tidak menyembah, saya hanya kayak berdialog seperti itu, saudara. Saya sering di dalam kelelahan itu, emang sengaja saya jauhkan HP, ya. Makanya kadang dia ngubungin saya kemarin dari kampung berapa kali telepon. Nggak, kebetulan saya kirim bukan promosi, ya, saya kirim coklat flavanol. Terus udah sampai, nanti kasih telepon saya supaya dosisnya gimana gitu, saudara, untuk bapak, karena bapak masih perlu terus perawatan. Ternyata ditelepon Pak John juga di komsel kaum bapak. Memang saya begitu terpesona dengan cara Tuhan. Kenapa Tuhan katakan jemaat ini akan saya angkat dengan level up itu? Terus saya gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini gitu? Ya, siapa kami ini Tuhan? Begitu cara Tuhan luar biasa. Tuhan menuntun kita untuk bisa ibadah di bawah. Benar-benar level up seperti itu, saudara. Saya tidak tahu kemana arah, tapi siap-siap, ya, siap-siap. Mungkin dalam kesetiaan kita selama ini, saudara, kesetiaan Bapak Ibu selama ini, yang mungkin tidak dipandang oleh manusia, tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi ingat, saudara, jangan lihat keberadaanmu saat ini, ya, level up. Makanya itu yang saya dapatkan ketika dari malam, saudara, sore-sore, ya, sore-sore. Ya, jadi level up, perkatakan terus dalam keluarga, karena itu datang bukan hanya di gereja, keluarga di keluarga akan masuk di dalam level up itu, saudara. Ada amin? Jadi perkatakan level up. Ma, nanti pulang ke rumah bilang, Bapak Yoy bilang sama istrinya, Ma, kita level up ya, gitu kan. Terus apa itu, Pak? Ya, ada, Pak. Gitu. Ya, kalau datang dua-dua di sini berarti dua-duanya mendapatkan. Bilang sama suaminya, kita level up ya, Pak ya. Ya. Bilang sama istrinya, saudara, itu jemaat ini akan level up. Jadi itu yang saya dapat selama ini. Saya, terima kasih Tuhan. Baru selesai mencuci, baru saya lihat ternyata. Tapi kamu bukan demikian. Haleluya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya dapatkan ada 3 poin dari ayat 20 ini sampai ayat 24, ayat 22. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Itu yang saya katakan tadi. Masih banyak kelemahan kita, masih banyak kekurangan kita, tapi kita mau belajar. Itulah di dalam manusia baru, kita mau terus dibaharui, saudara. Gak mungkin kita pindah dari manusia lama ke dalam manusia baru. Banyak karakter kita yang diizinkan Tuhan diproses, membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Dia.